Bentar, Bang, review band F Mujika dari Bandori dong. Boleh ini. Kebetulan juga kan aku suka kali denger lagunya. Oke, langsung aja kita gaskan. Halo semuanya, setelah sekian lama kita nggak bahas band dari Bandori lagi. Kalian itu Popin Party yang videonya ini bisa kalian cek ya. Sekarang aku mau bahas salah satu band dari Bandori juga, yaitu F Mujika. Sesuai lah dengan requestan King Eben. BTW jangan lupa kasih emot gila King dulu ya. Dan sekalian juga aku kasih 7 rekomendasi lagu F Mujika terbaik versi admin. Oke? Buat kalian mau requestannya dijadiin konten panjang seperti Bang Eben ini, bisa download aja di link deskripsi ya. Sebelum lanjut ke lagunya, kita kenalan dulu lah dengan F Mujika ini. Dan jujur aja sih, aku nggak nonton Bang Dream atau Bandori. Aku pure penyuka lagunya tanpa tahu cerita mereka gimana. Tapi kayaknya aku bakalan coba deh nonton Bandori. Soalnya banyak band-band dari animenya ngisi opening dari anime lain. Itu best sekali, cok. Nah, terkhusus F Mujika, mereka tuh hadir bawa vibe yang gelap, elegan, dan penuh misteri. Kayak band dari dunia lain yang nyelip di balik gemerlap band-band ceria. Kalau musiknya sih campuran rock progresif, orkestra gelap, sampai nuansa teatrikal yang megah. Lagu-lagunya itu bukan cuma enak cok, tapi juga punya cerita dan simbolisme yang dalam. Cocok kali lah buat kalian yang suka mikir sambil nikmatin musik. Aku paling suka suara vokalnya sih, kayak lembut dan punya energi yang bikin kita itu merinding cok. Setiap lagu mereka tuh kayak drama musikal dalam bentuk audio. Dan aku rasa F Mujika itu bukan soal musik, kayak mereka tuh bisa nyeret kita masuk ke dunia yang penuh rahasia, konflik batin, dan keindahan yang tersembunyi. Kalau kalian suka band dengan ceria, nuansa dark, dan konsep yang beda dari yang lain, F Mujika wajib sih kalian dengerin. Nah, setelah sekian banyak aku dengerin lagu F Mujika, ada 7 lagu F Mujika yang paling aku suka, cok. Untuk urutan ke-7 ada lagu yang berjudul Simbol Satu Segitiga ini nih. Aku nggak tahu bacanya gimana, tapi yang pasti ini lagu tuh gila kali, cok. Nuansanya tuh memang benar-benar rock metal dark yang ngebuat aku itu ingin headbang kali. Dari awal aja udah dikasih drum cepat dengan progresif khas rock metal yang bikin jiwa menggelegar. Apalagi refnya sih gila, cok. Di YouTube ini lagu tuh udah didengerin 1 juta pendengar dan udah diupload 1 tahun yang lalu. Lagu ini juga bagian dari konsep simbol-simbol misterius yang sering muncul di F Mujika. Simbol segitiga sendiri sering diartikan sebagai 3 sisi, 3 entitas, atau 3 emosi yang saling terhubung tapi juga bertolak belakang. Memang gila sih ini lagu. Urutan ke-6 ada lagu yang berjudul ini nih. Aku juga nggak yakin bacanya gimana, tapi seingatku ini tuh dibaca kau, yang artinya wajah. Dan sumpah cok, ini lagu dalam kali woi. Dari openingnya aja udah langsung bikin suasana itu kayak masuk ke dunia yang sunyi dan penuh rahasia. Di awalnya itu langsung dikasih bass sama gitar yang penuh distorsi. Mana pianonya nambah ini lagu jadi makin misterius lagi. Atmosfernya tuh pekat, emosional, dan kayak kita tuh sambil ngaca sambil nanya, sebenarnya aku ini siapa cok. Vokalnya itu lembut tapi nyayat, benar-benar main di perasaan. Dikit-dikit makin naik tensinya. Terus pas masuk ref gila sih. Ini lagu tuh langsung ngena di dada woi. Liriknya juga dalam, bahas soal identitas, tentang topeng yang mereka pakai setiap hari, dan gimana kita sering nyembunyiin wajah asli kita dari dunia. Di YouTube lagu ini tuh udah didengerin lebih dari 431.000 kali dan udah dirilis sekitar 1 bulan yang lalu. Masih satu serangkaian lah sama konsep simbolik F Mujika, tapi lagu ini tuh lebih nunjukin sisi rapuh dan jujur dari karakter mereka. Simpelnya ini lagu tuh kayak kita lagi sendirian di kamar gelap dan akhirnya berani lihat wajah sendiri tanpa topeng. Urutan kelima, lagu yang judulnya itu udah bikin kita mikir keras, yaitu Crucifix X. Asli lah, ini judul apa lagi, cok? Dan pas aku cari tahu, kata crucifix itu artinya salib, dan X itu bisa punya banyak makna, bisa simbol dosa, penolakan, atau luka-luka tersembunyi. Dari awal kita tuh dikasih semacam instrumen synth yang bikin merinding. Instrumennya berat, elektronik itu bercampur rock, dan ada sentuhan industrial yang bikin kesan dalamnya itu makin kuat. Suasananya tuh kayak kita lagi lari dari sesuatu yang bikin kita takut.
takut. Tapi sebenarnya itu tuh bagian dari diri kita sendiri. Pas masuk vokal, gila sih, langsung nusuk woi. Teknik vokalnya itu penuh tekanan tapi terkontrol. Seakan-akan kita tuh bisa ngerasain rasa marah, kecewa, dan putus asa. Dan itu tuh semua dijadiin satu. Apalagi masuk refnya sih, gila cok. Ini tuh kayak teriakan terakhir sebelum tenggelam. Benar-benar nunjukin sisi gelap F Mujika yang emosional tapi tetap artistik. Secara makna lagu ini tuh kayak tentang penyalipan diri sendiri. Kayak seseorang yang terus nyalahin dan ngelukain dirinya sendiri demi menembus sesuatu yang gak jelas juga salah siapa. Ini lagu udah ditonton 713.000 kali di YouTube dan jadi salah satu lagu paling intens lah dari F Mujika. Untuk urutan keempat ada lagu yang judulnya aja udah berat kali cok, yaitu Impressionate 12. Dari awal aku dengerin aja langsung mikir, woi, tumben F Mujika lagunya lebih slow gini. Malahan aku ngerasa tenang kali cok dengerin lagu ini. Vokalnya itu nggak usah ditanyakan lagi lah ya, lembut, dalam tapi menggigit. Kayak bisikan halus yang makin lama makin nusuk ke dalam dada. Dan pas masuk ref, gila sih dalam kali woi. Nadanya itu naik tapi tetap berat. Kayak kita nyoba berontak tapi nggak bisa. Karena sebenarnya itu kita juga nggak mau bebas. Liriknya itu penuh metafora cinta yang posesif. Kayak aku pengen kamu bebas tapi jangan jauh dari aku, gitulah ya. Ada juga visual sayap dan sangkar burung di MV-nya yang makin nunjukin kadang kita itu pengen terbang tapi perasaan kita tuh nggak bisa bohong dan tetap milih untuk tinggal. Lagu ini juga cocok kali lah buat kalian yang lagi ngerasa terikat sama seseorang atau bahkan terjebak di diri sendiri. Untuk urutan ketiga, kita punya lagu yang jadi identitas utama dari band ini, yaitu F Mujika. Ini lagu tuh bukan sekedar track biasa woi, atau semacam ritual pembuka yang ngajak kita itu masuk ke dunia mereka yang penuh misteri dan simbolisme. Dari awal kita tuh disambut dengan kalimat selamat datang di dunia F Mujika. Kalau musiknya sih gabungan antara orkestrasi megah dan elektronik gelap yang bikin suasana itu jadi dramatis sekali. Vokalnya itu lembut tapi penuh tekanan, kayak bisikan yang berubah jadi teriakan dalam kepala kita sendiri. Liriknya itu penuh dengan metafora dan simbolisme. Semuanya itu nunjukin kalau lagu ini tuh penuh tentang kehidupan, kematian, dan takdir. Kalau kalian pengen ngerasain pengalaman musik yang beda dari yang lain, lagu ini tuh wajib sih kalian dengerin. Lanjut, urutan kedua, kita punya lagu penutup yang emosional dari anime Bang Dream F Mujika itu sendiri, yaitu Georgette Me, Georgette You. Ini lagu tuh dirilis pada 15 Januari 2025 sebagai bagian dari single kedua mereka, Kill Kiss, dan digunakan sebagai lagu penutup untuk anime tersebut. Dari awal kita tuh disambut dengan melodi yang lembut dan vokal yang penuh perasaan. Liriknya itu menggambarkan hubungan yang rumit dan penuh emosi dengan metafora seperti benang perak yang melambangkan ikatan yang rumit antara dua orang. Kalau refnya sih gila cok, dalam kali woi. Sumpah sih ini lagu aku paling suka kali cok. Dan malah kemarin itu aku masukin di best ending buat anime Spring kalau nggak salah. Emang sekeren itu woi. Urutan ke-1, kita punya lagu yang jadi puncak dari semua karya F Mujika, yaitu Kill Kiss. Lagu ini tuh dirilis pada 8 Januari 2025 sebagai pembuka anime Bang Dream F Mujika, The Die Is Case. Dari awal kita tuh bakal disambut dengan intro gotik yang langsung masuk ke beat J-rock yang intens. Musiknya tuh gabungan antara orkestra megah dan elektronik gelap yang bikin suasana itu jadi dramatis sekali. Kalau vokalnya itu lembut dan penuh tekanan, kayak bisikan yang berubah jadi teriakan dalam kepala kita sendiri. Liriknya itu penuh dengan metafora dan simbolisme juga seperti lagu-lagu yang lain, kayak menggambarkan dualisme cinta dan kebencian serta perjuangan emosional yang sering menyertainya. Dan pas masuk ref, gila dalam kali cok.
Nah, dengan semua elemen ini, Kill Kiss layak sih jadi lagu terbaik dari FMUJI King atau FMUJIKA ini sendiri. Apalagi kan kalau kita pengen ngerasain pengalaman musikal yang berbeda dari yang lain, ini lagu tuh wajib kalian dengerin sih. Nah, mungkin hanya sekian aja cok rekomendasi lagu terbaik dari FMUJIKA menurut aku. Kalau kalian gimana? Ada nggak lagu dari FMUJIKA yang paling berkesan menurut kalian? Bisa tulis aja di kolom komentar ya. Oke, aku Nanden. Doh.